Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam diosesan Keuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-22. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan permenungan kali ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bersama perihal mengikuti Yesus. Saya buka permenungan ini dengan satu pertanyaan. Seperti apa kriteria pengikut Kristus yang sejati? Para sahabat Sabda Hidup yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Pengikut Kristus yang sejati tidak lain ialah mereka yang mengabdikan dirinya melalui setiap karya sepanjang perjalanan hidupnya demi kemuliaan Tuhan. Satu kalimat ini yang hendak saya ajak kita bersama untuk merefleksikan. Siapa saja tentunya bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Akan tetapi dengan syarat. Nah, dalam Injil pada hari ini telah kita lihat bersama apa syaratnya. Barang siapa hendak mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ini syarat yang paling mendasar, yang paling mutlak ditujukan kepada kita sebagai orang-orang Kristiani yang mengimani Kristus dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Ternyata tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Berani untuk mengosongkan diri atau menyangkal diri, kemudian memikul salib dan mengikuti Yesus. Maka ketika Yesus pertama kali memanggil para murid ke-12 rasul, kata yang dilontarkan kepada mereka, "Mari ikutilah aku." Sekiranya kata ini tidak hanya ditujukan kepada para rasul, tetapi kepada kita semua yang menanggapi panggilan Tuhan Allah sebagai orang-orang Kristiani.
Kita diajak untuk mengikuti Kristus kemanapun Ia pergi setiap hari. Bukan menunggu nanti, bukan menunggu saat-saat di mana kita mengalami sukacita, kebahagiaan. Kemudian saat kita menderita, saat kita jatuh sakit, kita meninggalkan Tuhan Allah. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menjadi pengikut Kristus menuntut totalitas yang tanpa batas. Bahwasannya kita diajak untuk berani mengesampingkan kepentingan-kepentingan diri sendiri, kepentingan-kepentingan duniawi kita. Kalau ditanya masing-masing dari kita, maukah saya, Anda, dan kita semua memikul salib setiap hari? Nah, pertanyaan ini semoga membantu kita untuk merefleksikan kehidupan beriman kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, beranikah kita berkorban waktu dan tenaga untuk mengabdikan hidup kita hanya demi kemuliaan Tuhan Allah? Menjadi pengikut Kristus artinya kemanapun kaki saya harus melangkah, sekiranya setiap langkah kaki saya berdasarkan perintah dan perutusan yang Tuhan Allah berikan bagi hidup saya. Akan tetapi dalam kehidupan setiap hari kita masih kurang percaya, kita masih enggan, takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita takut untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat asing dan berbeda. Dalam permenungan saya pribadi, Tuhan Allah hadir di mana-mana, bahkan di tempat yang sangat sulit, di tempat yang tidak mengenakan. Lantas kita bertanya, seperti apa bentuk salibku Tuhan? Salib yang seperti apa yang harus aku pikul? Salib yang harus kita pikul setiap hari tidak lain ialah pergumulan hidup kita dari hari ke hari. Memikul salib mau mengatakan sebuah upaya, usaha dari diri kita masing-masing, menghidupi rahmat kesetiaan yang ditanamkan dalam diri kita. Sejauh mana saya setia memikul salib ini sampai ke puncak Kalvari. Jatuh, bangun lagi. Yesus yang kita imani 3 kali jatuh dalam perjalanannya memikul salib ke puncak Golgota. Maka kalau hari ini kita mengalami pengalaman jatuh, ingatlah bahwa Yesus berjuang untuk bangkit, memikul salib, yakni salib kita semua. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sekiranya salib ini menjadi ringan apabila kita sungguh mengimani sabda Yesus. Marilah, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Sebab enaklah kuki yang kupasang, dan ringanlah bebanku. Beban apabila kita taruh di dalam pengharapan akan janji Tuhan, tentu percayalah beban ini terasa ringan dan mampu kita jalani.
Maka dengan sendirinya saya mengajak kita untuk membawa seluruh pergumulan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita sudah mulai letih, kita sudah mulai merasa putus asa, bersimpuhlah di bawah kaki salib Tuhan Yesus, mohonkan daya kekuatan. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menjadi inspirasi iman kita bersama dan mampu mengantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.